Indonesia, negara agraris yang kekayaan alamnya sudah tak terbantahkan lagi. Ini primadonanya nih. Di sini bilangnya ikan garyang. Dari atas lori kita bisa lihat perkebunan kanan kiri dan ditarik menggunakan sapi. Sepasang sapi itu bisa narik sampai 6 ton loh. Melimpahnya hasil sungai, sawah, hingga perkebunan mendatangkan berkah bagi masyarakat saat musim panen tiba. Berpadu dengan tradisi dan kearifan lokal, panen hasil alam menjadi rangkaian cerita petualangan yang enggan untuk terlewatkan. Sambi kalau di sini ya Bu, itu menarik kelapa yang sudah diikat seperti ini panjang menuju ke kampung supaya tidak berat untuk kita bawa. Bagi masyarakat di Sumatera Barat, sungai adalah berkah alam modal untuk kepentingan sosial. Aliran sungai yang melintasi desa dikelola oleh aturan adat melalui tradisi Lubuk Larangan. Bagi masyarakat desa Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasamanan, pembukaan Lubuk Larangan adalah peristiwa yang sangat sayang untuk dilewatkan. Masyarakat di sini ada sungai-sungai tertentu sengaja untuk tidak diambil ikannya. Nah, kebetulan di sini memang sudah lama sekali, sekitar hampir 2 tahun tidak diambil ikannya. Jadi ketika dibuka rame banget. Satu masyarakat tuh datang berbondong-bondong. Ada sekitar 1 kilometer panjang Lubuk Larangan yang dibuka di Sungai Batang Sumpur, Desa Jambak ini. Penerapan sistem lubuk larangan sendiri sebenarnya hampir sama dengan sistem budidaya ikan. Bedanya, ikan tidak disimpan di dalam tambak atau empang, melainkan dibiarkan hidup di habitat alamnya, yaitu sungai. Ada sebuah ketetapan bersama, di mana sungai yang diberlakukan lubuk larangan tidak boleh diambil ikannya sampai batas waktu tertentu. Saya udah siap megangin karung. Tapi ini ternyata nggak semua orang yang bisa ngambil, tidak bisa sembarangan. Karena memang sungai ini kan atas kepemilikan masyarakat Caniago. Jadi yang boleh ngambil hanya warga Caniago. Nanti setelah udah terkumpul semua, baru dibagi. Masyarakat mempercayai jika ikan diambil sebelum waktunya dibuka, maka dia akan mengalami kesialan, bahkan kematian. Inilah sebabnya masyarakat di sini hanya akan mengambil ikan pada masa-masa tertentu, seperti saat pembukaan lubuk larangan ini. Itu ikannya, banyak banget itu yang dibawa. Sampai 4 orang, 5 orang keberatan bawanya. Ya ini dia, ini dia. Iya, ini nih yang paling licin banget, paling besar yang saya lihat tadi. Ada lagi, Bang? Ini yang paling besar ya? Iya. Ini primadonanya nih. Di sini bilangnya ikan garyang, kalau di Sumatera Utara bilangnya ikan jurung, tapi yang lebih umumnya kita sebut ikan somah. Kalau dilihat dari bentuknya, ini seperti ikan mas, karena memang masih satu famili atau saudara nama ikan mas, masuk dalam genus Thor. Jenis ikan yang dipanen di sini adalah ikan tor atau ikan semah.
yang hidup bergerombol di Sungai Lubuk Larangan. Ikan semah atau warga setempat menyebutnya ikan gariang merupakan ikan yang hidup di setiap sungai berarus deras dan berbatu di Sumatera. Spesies ikan ini banyak diburu oleh masyarakat karena dikenal akan rasa dagingnya yang enak. Yang kadang Speechless ya, lihat ikan sebanyak ini. Ini hasil yang kita dapat dari ujung sungai yang tadi. Bayangin dong kalau 1 kilo sungai atau lubuk larangan ini dikumpulin ikannya, pasti bisa berlipat-lipat hasilnya. Nah ini dipilah-pilah, dipisah-pisah, masing-masing pasti kebagian, tiap kakak dapat. Matang. Ini saya baru masak nih. Kayak gimana sih nih ya rasanya? Katanya nih rasanya lebih enak dari ikan mas. Manis ya Bu ya? Cuman tulangnya banyak banget nih, durinya kecil-kecil. Enak loh. Wah, nggak rugi ternyata. Nyari ikan ini dari pagi sampai sore. Negeri tropis yang dianugerahi kekayaan alam begitu melimpah, itulah Indonesia. Karena kesuburan tanahnya, sebuah pepatah lama bahkan menyebutkan tongkat dan kayu pun bisa menjadi tanaman. Sejak dulu, berbagai hasil alam Nusantara menjadi komoditas unggulan yang mewarnai pasar dunia. Salah satunya tebu yang sudah menjadi komoditas penting sejak berabad-abad lalu. Bahkan Indonesia pernah menjadi salah satu penghasil tebu terbesar di dunia dan Pulau Jawa menjadi sentra produksinya. Hingga kini, perkebunan tebu di Pulau Jawa masih memegang peranan penting dalam produksi gula nasional, walaupun gula Indonesia tak lagi mendunia. Banyak akses-akses yang sangat sulit untuk mengambil hasil panen tebu dari perkebunan ke pabrik. Makanya dipergunakan kereta lori atau kereta pengangkut tebu ini. Di banyak perkebunan tebu yang ada di Jawa, hanya tinggal beberapa saja yang menggunakan angkutan lokomotif sebagai transportasi utamanya. Dulu lokomotif tua ini menjadi transportasi andalan mengangkut tebu dari kebun menuju pabrik. Namun saat ini sudah mulai tergantikan dengan angkutan seperti truk. Musim panen tebu hanya datang sekali dalam setahun. Agar tebu bisa selalu panen, maka dibedakan waktu tanam dengan selisih 1 bulan dan pada saat curah hujan sedang rendah. Berkurangnya areal perkebunan tebu di Indonesia menjadi salah satu faktor kenapa produksi gula nasional kita menurun secara drastis. Kualitas gula yang dihasilkan dari tebu sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Pada saat mendekati waktu panen, tingginya curah hujan bisa menyebabkan penurunan rendemen atau kadar sukrosa di dalam tebu. manis. Airnya banyak banget ya Pak? Banyak banget. Yang unik dari perjalanan di perkebunan tebu ini adalah jalur transportasinya yang cukup panjang sebelum nantinya diolah oleh pabrik. Nanti kalau udah nyampe di tengah-tengah diisi sama tebu-tebu, diangkut keluar menggunakan sapi ya Pak? Pakai sapi. Setelah itu baru dilanjutin pakai lokomotifnya.
Areal perkebunan yang luas dan akses yang belum terhubung dengan baik memang menjadi salah satu kendala transportasi angkutan perkebunan tebu. Oleh karena itu, dibutuhkan angkutan tradisional seperti sapi untuk bisa menjangkau perkebunan yang letaknya jauh dari jalur lokomotif. Sebelum adanya lokomotif, sapi menjadi kendaraan pengangkut hasil perkebunan yang sangat diandalkan. Dari atas lori kita bisa lihat perkebunan kanan kiri. Nah, ini lori yang di tengah-tengah perkebunan yang sudah dibawa ke jalan utama dan ditarik menggunakan sapi. Sepasang sapi itu bisa narik sampai 6 ton loh. Setelah semua lori terisi, batang-batang tebu ini akan langsung dibawa menuju pabrik untuk diolah menjadi gula. Dalam satu hari, satu lokomotif 2 kali mengangkut hasil dari kebun. Menyusuri jalur moda transportasi angkutan tebu ini menggambarkan proses panjang pengolahan dari tebu menjadi gula. Tidak semua hasil kebun dijual oleh petani langsung ke pabrik. Banyak di antaranya yang menjual tebu ke pengolahan rumahan di sekitar perkebunan. Bukan untuk dijadikan gula pasir, tapi gula merah yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat di sekitar perkebunan. Selain dijadiin gula pasir, biasanya tebu bisa dijadiin gula merah juga. Nah, ini salah satu alternatif penghasilan masyarakat selain bahan baku tebu itu dijual langsung ke pabrik. Nah, caranya ini tebunya diperes ya Pak ya, diperes airnya, kemudian baru dibilangnya digodok ini untuk tahap pembersihan. Jadi kalau misalnya kita lihat tuh ada busa-busa hitam, ini harus dibuang. Kalau nggak dibuang, nanti hasil gula merahnya jelek atau warnanya jadi nggak bagus. Nanti setelah itu baru ke tahap berikutnya. Pada prinsipnya, proses pembuatan gula merah dari tebu sama dengan pembuatan gula merah kelapa, aren, dan juga lontar. Setelah digiling, hasil niranya akan dimasak di wajan besar dan ditambah sedikit bubuk soda untuk mengangkat kotoran yang menempel. Penguapan dilakukan secara bertahap, dengan memindah nira dari satu wajan ke wajan lainnya yang disusun secara berderet sampai niranya menjadi kental. Ini tahap paling terakhir nih sebelum pencetakan. Jadi ini sengaja memang harus diaduk biar jadi lebih kental ya Pak. Kental dan warnanya berubah. Tadi kan warna gulanya tuh sedikit coklat, kecoklat-coklatan. Nah, kalau diaduk seperti ini nih, lama-lama menjadi kuning cerah. Nah, nanti kalau udah kentalnya, udah bagus warnanya juga, baru ke proses selanjutnya. Ke sebelah sini, pencetakan. Rasanya kalau gula merah yang dibuat dari tebu itu beda rasanya seperti dari kelapa ataupun aren. Saya kalau dari kelapa dia manisnya manis asin ya, ada asin-asinnya. Kalau aren pasti ada pahit-pahitnya. Kalau yang dari tebu manisnya ini manis banget. Kalau orang Jawa dibilangnya legi ya, legi rasanya. Iya. Ini nggak ada pintunya, serem ya Pak. Nggak ada. Pulau Sumbawa dikenal sebagai salah satu penghasil jagung terbesar di Indonesia. Ini rasanya memang kayak off-road sih, tapi ini saya sama Bapak lagi mau menuju ke kebun ladang di sana di depan, itu untuk panen jagung. 5 tahun terakhir, demam jagung sedang melanda Pulau Sumbawa. Tak terkecuali di Desa Ongko, Kecamatan Tarano. Di dataran tinggi, hampir semua lahan dialihfungsikan menjadi kebun jagung. Tanaman asli Meksiko ini ternyata sangat cocok dengan kondisi tanah dan iklim Pulau Sumbawa.
Ternyata saya baru tahu ladangnya itu se-ekstrim ini. Ini bukan kebun jagung biasa, tapi ini kebun jagung yang ada di lereng-lereng. Tuh, jadi miring begini nih kita posisinya. Lagi. Oke. Waduh, semutnya banyak karena udah tua ya. Nah, ini prosesnya sih sebenarnya sama aja kayak panen jagung biasa, cuma alatnya di sini pakai ini nih, unik banget nih. Pakai bambu kayak begini nih. Ini yang diruncingkan atasnya supaya untuk mencongkel, membuka itunya ya, membuka jagungnya. Jadi kelihatan tuh isinya, tinggal dibelah. Nih, pakai ini alat. Yang mana ada lagi, Bang? Jagung merupakan primadona baru di Pulau Sumbawa. Harga jualnya pun sangat menjanjikan. Tak heran masyarakat menjadikan tanaman jagung sebagai pertanian utama. Kebun jagung di Sumbawa biasanya berada di lereng terjal. Ini habis jagungnya dipetik, dimasukin karung, terus dibawa ke bawahnya nggak dipikul, tapi pakai alat nih kayak tali, jadi kayak flying fox. Jadi si jagungnya ini dimasukin karung, nanti diikat di sini, ntar turun ke bawah. Nah di bawah sana udah ada yang nunggu. Nah nanti di bawah itu ada kandang untuk menyimpan jagungnya. Tuh di sana tuh orang-orangnya. Ada berat, Bang. Yo, jagung aja main flying fox. Nih. Berat gak? Ah iya, dan beratnya juga harus diukur. Kalau terlalu berat nanti talinya putus. Lepas. 1, 2, 3. Jika hanya mengandalkan tenaga manusia untuk panen dan pengangkutan, pastinya akan memakan waktu yang tidak sebentar. Jadi terciptalah Flying Fox untuk mengangkut karung-karung jagung ini. Hemat tenaga, hemat waktu, dan pastinya hemat biaya. Bisa dilihat dong. Nih kayaknya di bawah sana itu juga ramai. Jadi saya mau pindah dulu ke bawah, mau ngerasain nerima jagung senengnya kayak apa sih. Ayo Bang, sangkutin Bang, tarik Bang. Saya udah, oh nggak bisa ya, nggak bisa, putus talinya. Terlalu banyak. Nah ini suasana di bawah, tadi saya udah nyobain ngoper dari atas ke bawah, dan di bawah ternyata rasanya seperti ini. Kita bahagia sekali nunggu jagungnya turun dari atas ternyata ya. Tuh, tapi harus hati-hati juga karena kalau misalnya nggak hati-hati, nih ini bisa roboh karena beratnya jagung. Jagung akan disimpan di dalam kandang hingga kering sempurna sekitar 1 minggu. Akhirnya jagung saya datang juga ke bawah. Udah ditunggu-tunggu dari tadi. Sekarung nanti akan dikopek-kopek jagungnya. Dari data terbaru, Sumbawa punya sekitar 70.000 hektar lahan perkebunan jagung. Area ini menghasilkan 8 ton jagung per hektarnya. Ini menjadikan Pulau Sumbawa sebagai salah satu penghasil jagung terbesar di Indonesia. Jadi memang karena di Sumbawa ini sudah banyak sekali kebun jagung, udah nggak zaman lagi untuk kupil si jagungnya pakai tangan, tapi pakai mesin kayak di belakang sana.
mau dipupil nih. Kulit udah pada kering di bawah matahari. Tapi seru. Di Sumbawa, masyarakat mengenal tradisi bersyukur menyambut musim panen. Wujudnya berkumpul bersama, bertukar cerita, sambil mengolah makanan khas. Nah, biasanya kalau di Sumbawa lagi musim panen, ada tradisi namanya basiru. Basiru itu semacam gotong royong untuk panen dan juga untuk menanam lagi nanti kembali. Nah, di dalam basiru itu ada yang namanya nimung rame. Nah, ini saya lagi menyiapkan alat-alatnya untuk nanti makan-makan bareng. Nimung rame itu artinya makan bersama rame-rame. Tradisi basiru di Pulau Sumbawa merupakan bentuk rasa syukur masyarakat. Kegiatan seperti ini dapat kita temukan mulai dari Bima di bagian timur hingga wilayah Sumbawa Besar di ujung barat. Basiru selalu ditandai dengan memasak olahan khas bernama nimung atau timung, yakni olahan dari beras ketan yang dimasak dalam bambu. Sehingga muncullah istilah nimung rame. Karena kegiatan ini selalu dilakukan secara massal. Untuk membuat nimung, harus ditambahkan santan dari hasil perasan kelapa tua. Tujuannya tentu untuk memperkuat cita rasa gurih dari beras ketan. Selain itu, minyak yang akan keluar dari santan akan membuat nimung tidak lengket pada daun dan bambu. Ini adalah proses peracikan santannya untuk nanti kemudian dimasukkan ke dalam bambu. Ini dicampur sama minyak, katanya supaya gurih. Supaya gurih ya Bu ya, tambahin minyak. Unik nasi lemungnya nggak cuma dimasukin ke dalam bambu, tapi ditutupnya pakai bekas perasan si santannya tadi nih, pakai kelapa. Begini. Tuh, ditutup di atasnya. Biar matang ya Bu ya, biar nggak keluar-keluar. Iya, biar nggak keluar berasnya. Ya pakai ini. Ini belum nyala apinya. Nah, ini udah masuk ke proses pembakaran dari nasi limbung. Nah, ini membutuhkan waktu sekitar 2 jam. Nanti akan berubah warna menjadi hitam memang ya. Bambu memang bukanlah penghantar panas yang baik. Itulah sebabnya memasak nimung memerlukan waktu yang sangat lama. Di sisi lain, memasak beras ketan dalam bambu diyakini akan menghasilkan cita rasa yang lebih kuat. Ini karena arah anginnya berubah jadi ke sini, apinya semakin besar. Terus bapak-bapaknya lagi mau mindahin si kayu-kayunya agak dijauhin biar nggak terlalu panas. Kalau misalnya terlalu panas apinya, akhirnya nanti bakal angus, bukannya mateng tapi angus. Oh, udah panas. Ini udah panas api, ditambah panas matahari. Jadi memang ganti-ganti personilnya untuk ngangkutin bambunya ini. Aduh. Kini saatnya menyajikan nimung. Sajian potongan nimung diiringi dengan kuah kaldu yang telah dimasak. Ini sekarang saya
lagi nyobain timung. Timung itu yang tadi beras ketan yang udah dibuat di bambu. Nah, jadinya seperti ini nih. Setelah udah dipotong-potong, dikeluarkan dari bambunya kayak begini bentuknya. Dan rasanya kayak ketan tapi gurih. Ini enak banget. Kalau di sini biasanya didampinginnya sama ayam santan nih, sama ini. Kuahnya berwarna kuning dan rasanya enak kali. Kayak opor. Hari ini saya mau panen buah yang menjadi komoditi terbesar di Desa Peniti, Kalimantan Barat. Mau tahu seperti apa? Tetap ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Pohon kelapa tumbuh lebih cepat di daerah pesisir karena sinar matahari yang berlimpah. Kelapa mulai berbuah saat pohon usia 3-4 tahun. Masa produktifnya bisa mencapai usia 40 tahun. Masyarakat Desa Peniti memanen kelapa 3 bulan sekali. Hasilnya mencapai 6.000 butir dari lahan seluas 7 hektar. Kelapa-kelapa ini selanjutnya dijual ke kota dan luar daerah. Ada satu kebiasaan untuk masyarakat di sini, kalau habis panen, dibawa ke kampungnya tidak digotong, melainkan dibawa ke sungai, bawanya pun diseret, begitu Bu? Kita udah mulai sambi kalau di sini ya Bu. Sambi yaitu menarik kelapa yang sudah diikat seperti ini panjang menuju ke kampung supaya tidak berat untuk kita bawa. Ini sebenarnya tidak capek untuk ngangkut kelapanya, tapi ini capeknya melangkah di sungai yang dalamnya ini lumpur. Jadi kakinya lumayan berat untuk angkat. Dan biasanya kalau misalnya lagi kelapanya banyak, panen besar, itu panjangnya bisa mencapai 1 kilo lebih. Setelah kelapanya dipanen, biasanya masyarakat langsung bawa kelapa-kelapanya ke langkau. Nah, di langkau ini adalah tempat penyortiran antara bedain yang mana yang masih baka dan juga yang udah kopra. Jadi perbedaannya terlihat jelas ketika sudah dibelah seperti ini. Kelihatan dari kulit dalamnya, ini serat-serat bagian dalamnya. Kalau misalnya kopra warnanya coklat tua seperti ini. Tapi kalau misalnya baka atau masih muda, nah ini warnanya agak lebih muda. Mengolah baka ini untuk menjadi olahan khas di sini. Ikuti jejak saya, Jajak Petualang. Nah, kelapa bakanya yang tadi sudah kita ambil ini mau langsung diolah menjadi inti kelapa pedas. Dari namanya aja udah bikin saya penasaran. Inti atau daging kelapa diparut agar mudah menyerap rasa bumbu. Sesuai namanya, inti kelapa pedas, maka cabai pun harus banyak. Ini semuanya Bu cabainya. Nah, untuk menambah cita rasa gurih dan juga asin, ini ditambahkan dengan ikan teri bumbunya. Biasanya kalau ikan teri itu kan nggak disatukan sama bumbu, dipisah. Tapi kalau ini ditumbuk bareng, supaya rasanya lebih meresap lagi ya Bu, lebih enak. Semua bahan kemudian ditumis dengan tambahan serai dan daun jeruk supaya aroma semakin menggugah selera. Nah, ini kalau misalnya udah mulai mateng, dari fisiknya sih mirip sama ini ya Bu, serundeng. Ya, hampir sama. Cuma kalau ini kan pakai ikan teri, biasanya serundeng itu pakai ayam. Dan aromanya ini udah enak banget. Saya udah gak sabar untuk nyobain. Semuanya sudah pada siap, hidangannya juga sudah tersedia, tinggal kita makan aja. Udah pada ganti baju juga, udah pada lapar ya Pak. Enaknya memang dinikmatinnya bareng-bareng tentunya. Gurih, ada pedasnya sedikit, dan kalau di sini memang disajikannya bareng sama pulut. Nah, ini adalah nasi pulut. Ini enak banget dicocol, terus ditempelin seperti ini ya caranya. Nah,
ini langsung. Nikmat banget, nyaman kalau di sini. Nyaman itu enak. Enak. Inti kelapa pedas. Rasanya enak, mengolahnya juga tidak sulit ya Bu ya. Gampang. Dan sering kita temui juga bahannya. Jadi tetap ikuti jejak saya, Jejak Petualang.